Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hari ini kita akan ngebahas satu soal spektroskopi molekul organik auf Deutsch, yang mana soalnya diambil dari buku berbahasa Jerman. Untuk subtitlenya teman-teman bisa lihat pada video. Dan bist du bereit? Lasst uns beginnen. Zeichnen Sie das zu erwartende 1-HNMR-Spektrum für das folgende Molekül auf. Nutzen Sie dazu chemische Kopplung und Integrationskurven und verwenden Sie glaubwürdige Schätzungswerte für chemische Verschiebungen. Oke teman-teman, jadi inti dari soal ini adalah kita disuruh untuk menggambarkan prediksi spektrum HNMR dari senyawa organik ini, yang mana poin penting yang harus kita ketahui di sini adalah integration kurven atau kurva integrasi, serta kita harus memprediksikan geseran kimia dari senyawa organik ini secara tepat atau glaubwürdige Schätzungswerte für chemische Verschiebungen. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat, untuk senyawa organik ini adalah senyawa organik aromatik yang memiliki dua substituen. Yang pertama etil yang posisinya para terhadap gugus utamanya atau gugus karboksilat. Dan tata nama senyawa ini mengikuti tata nama asam karboksilat. Sehingga nama dari senyawa ini adalah asam, karena berada pada posisi para berarti asam para etil benzoat. Jadi senyawa organik ini bernama asam para etil benzoat teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita menggambarkan struktur senyawa organik ini ulang lengkap dengan atom hidrogennya yang memudahkan kita dalam menentukan tipe hidrogen serta memprediksikan geseran kimia dari spektrum HNMR untuk senyawa ini. Jadi pertama-tama kita gambar dulu strukturnya ulang. Kemudian di sini ada CH2 dan CH3. Selanjutnya ada hidrogen pada atom karbon aromatiknya. Nah, oke teman-teman, seperti itu. Selanjutnya teman-teman lihat di sini terdapat 5 lingkungan kimia proton yang berbeda yang akan kita tandai masing-masing untuk tiap tipe protonnya. Jadi kita tandai yang pertama untuk CH3 ini memberikan sinyal A, CH2 memberikan sinyal B, proton gugus aromatik yang ini dan yang ini memberikan sinyal C, kemudian proton gugus aromatik yang ini dan yang ini memberikan sinyal D, dan terakhir proton pada asam karboksilat itu memberikan sinyal E. Sebelum kita lanjut untuk memprediksikan geseran kimia, integrasi, dan splitting, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu tiap geseran kimia untuk berbagai jenis proton yang berbeda dalam spektrum HNMR yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita menulis tabel seperti ini untuk memudahkan kita dalam memprediksikan sinyal geseran kimia, integrasi, serta splitting dari spektrum HNMR untuk senyawa organik ini. Jadi pertama kita tulis signal, kemudian yang kedua kita tulis geseran kimia. Geseran kimia ini dalam ppm. Selanjutnya integrasi. Dan yang terakhir adalah splitting atau multisiplitas atau pemecahan puncak. Nah, di sini teman-teman lihat untuk signal itu terdapat 5 buah signal karena terdapat 5 lingkungan kimia proton yang berbeda. Dimulai dari signal A, B, C, D, dan yang terakhir adalah sinyal E. Teman-teman lihat untuk sinyal A itu diberikan oleh proton dari gugus metil.
geseran kimia untuk proton-proton pada gugus alkil, dalam hal ini metil teman-teman, muncul pada daerah geseran kimia 0 sampai 2 ppm. Yang mana teman-teman bisa lihat di sini, dia kemungkinan muncul pada geseran kimia 1 ppm. Biasanya secara umum untuk proton metil itu muncul di 1 ppm tergantung dari struktur senyawa organiknya. Kemudian integrasi, yang mana kita tahu integrasi adalah jumlah atom hidrogen dari sinyal itu. Di sini kita lihat dari gugus CH3, berarti hidrogennya ada 3, sehingga integrasinya adalah 3H. Kemudian splittingnya teman-teman lihat, untuk splittingnya itu dia tergantung dari jumlah hidrogen tetangga. Karena di sini CH3 bertetangga langsung dengan CH2, makanya puncak atau tipe pemecahan puncaknya atau splittingnya itu diberikan oleh pola N+1. Jadi tetangganya ada 2 hidrogen, maka splittingnya 2+1 sama dengan 3. Dalam hal ini adalah T kita tuliskan atau istilahnya triplet. Selanjutnya teman-teman, untuk proton pada sinyal B itu dari gugus CH2 atau gugus metilen, yang mana kita tahu dia terikat secara langsung pada cincin bensena, sehingga geseran kimianya itu menjadi meningkat. Untuk proton yang terikat langsung pada gugus aromatik itu diprediksikan muncul pada daerah geseran kimia 2-3 ppm. Di sini saya tulis pada daerah di antara itu, kemungkinan dia muncul pada 2,5 ppm. Integrasinya berarti jumlah atom hidrogennya itu adalah 2H, dan splittingnya teman-teman, splittingnya itu dia bertetangga dengan karbon pada gugus aromatik yang tidak memiliki atom hidrogen alias 0, dan dia bertetangga juga dengan gugus metil yang memiliki 3 hidrogen. Makanya splittingnya 3+1, 4. Dalam hal ini adalah kuartet. Selanjutnya teman-teman lihat untuk proton C, itu adalah proton dari gugus aromatik, yang mana dia muncul pada geseran kimia sekitar 7-8 ppm. Di sini teman-teman, untuk proton C dan D kemungkinan muncul pada rentang daerah tersebut, tetapi kita harus lihat posisi atau substituen yang berdekatan dengan proton-proton tersebut. Yang mana untuk proton C teman-teman lihat itu dekatan dengan gugus etil, yang mana kita tahu gugus etil merupakan gugus donating atau menyumbangkan elektron karena dipengaruhi oleh efek induksi. Jadi ini adalah gugus donating. Selanjutnya untuk hidrogen D, ini letaknya berdekatan dengan karbon yang mengikat gugus karboksilat, yang kita tahu dia merupakan gugus withdrawing atau gugus yang menarik kerapatan elektron dari cincin aromatik atau cincin bensena. Jadi ini adalah gugus withdrawing teman-teman. Nah, apa pengaruhnya gugus donating dan gugus withdrawing dalam struktur molekul organik ini teman-teman? Yang kita ketahui bahwa jika hidrogennya itu terikat semakin dekat dengan gugus withdrawing, maka dia akan memiliki kerapatan elektron yang lebih besar, karena gugus withdrawing merupakan gugus yang menarik kerapatan elektron cincin aromatik. Sehingga atom hidrogen yang lebih dekat dengan gugus withdrawing atau gugus penarik elektron, dalam hal ini gugus karboksilat, akan memiliki kerapatan atau densitas muatan yang lebih besar, sehingga protonnya semakin tidak terlindungi. Alhasil, dia memiliki geseran kimia yang sedikit lebih besar dibanding proton yang letaknya lebih jauh dari gugus withdrawing atau dia berdekatan dengan gugus donating. Sehingga untuk proton C, dia memiliki geseran kimia kemungkinan di sekitar 7 ppm. Integrasinya ini 2H. Kenapa teman-teman? Karena sepasang hidrogen ini dia ekivalen satu sama lain, yang mana jika protonnya ekivalen, maka dia hanya memberikan satu sinyal. Dan splittingnya teman-teman lihat, di sini dia bertetangga dengan satu karbon yang memiliki satu hidrogen. Makanya splittingnya adalah 1+1. Dalam hal ini adalah doublet.
Sama halnya dengan proton D, dia muncul pada geseran kimia yang lebih tinggi, dalam hal ini sekitar 8 ppm. Dan integrasinya teman-teman, di sini integrasinya 2H, dan splittingnya juga doublet karena bertetangga dengan karbon yang memiliki proton C, dalam hal ini 1 proton. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, atau doublet. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk proton E, itu adalah proton dari gugus karboksilat. Dia memberikan geseran kimia kemungkinan di sekitar 12 ppm. Integrasinya itu 1 karena hanya mengandung 1 atom hidrogen saja, teman-teman, dan dia terikat dengan karbon yang tidak memiliki atom hidrogen, 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi dia bentuknya adalah singlet, teman-teman. Nah, teman-teman, itu adalah prediksi kita terhadap spektrum NMR dari asam para-etil benzoat. Selanjutnya, berdasarkan prediksi ini, kita akan menggambarkan atau mensketsa bentuk puncak dari asam para-etil benzoat. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba menggambarkan spektrum prediksi dari senyawa asam para-etil benzoat, teman-teman. Yang pertama, kita tahu untuk sinyal yang muncul pada daerah geseran kimia sekitar 1 ppm dengan splittingnya adalah triplet, teman-teman. Jadi di sekitar 1 ppm itu ada sebuah sinyal dengan splittingnya itu adalah triplet. Kita gambarkan dia. Jadi splittingnya atau bentuk puncaknya itu adalah triplet, teman-teman. Seperti ini. Intensitas dari sinyal ini kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan intensitas sinyal-sinyal lainnya, karena proton dari gugus metil merupakan proton yang paling terlindungi dibanding proton-proton dari gugus yang lain atau dari karbon-karbon yang lain dalam struktur asam para-etil benzoat, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, sinyal yang kedua muncul pada daerah geseran kimia sekitar 2,5 ppm dengan splitting atau tipe pemecahannya itu adalah kuartet. Tapi karena ini merupakan sinyal dari proton metilen yang terikat langsung dengan gugus aromatik, makanya intensitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan intensitas sinyal pada proton metil, teman-teman. Jadi dia kemungkinan seperti itu. Selanjutnya, sinyal yang ketiga pada geseran kimia 7 ppm dengan bentuk sinyal atau bentuk pemecahannya itu adalah doublet, diberikan oleh proton dari gugus aromatik. Intensitasnya juga lebih rendah dibandingkan intensitas 2 sinyal sebelumnya, teman-teman. Dan proton keempat juga dari proton aromatik memberikan sinyal pada daerah geseran kimia 8 ppm dengan bentuk puncak atau bentuk pemecahannya itu adalah doublet. Oke, seperti itu. Dan sinyal yang terakhir muncul pada daerah geseran kimia sekitar 12 ppm dengan splittingnya atau bentuk pemecahannya itu adalah singlet, yang mana ini adalah proton paling tidak terlindungi dibandingkan proton-proton lainnya, sehingga intensitasnya itu lebih rendah dibandingkan intensitas proton lainnya, teman-teman. Jadi dia bentuknya adalah singlet, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba untuk mensketsa kurva integrasi dari spektrum HNMR ini. Jadi kan garis integral itu panjangnya menyatakan jumlah atom hidrogen dari sinyal itu, teman-teman. Yang pertama itu kita mulai dari yang paling pendek saja, teman-teman, supaya lebih mudah. 12 ppm di sini itu dia integrasinya 1. Oke. Selanjutnya sinyal yang kedua pada 8 dan 7 ppm itu 2 kali lebih panjang dari yang tadi ya, teman-teman. Kemudian karena
posisi parah, maka kurva integrasinya tuh kemungkinan bisa bersambung seperti ini. Jadi ini miliknya proton pada 8 ppm dan ini milik dari sinyal proton yang muncul pada 7 ppm, seperti itu. Kemudian yang ini dia integrasinya juga 2H, teman-teman. Jadi kemungkinan dia seperti ini. Dan yang ini dia memberikan integrasinya itu adalah 3H, teman-teman. Jadi dia garis integralnya pasti lebih panjang dibanding garis integral sinyal-sinyal lainnya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita menulis di sini, ini sinyal ini dia 1 ppm, itu triplet. Kemudian ini dia sekitar 2,5 ppm, dia kuartet. Kemudian yang ini dia 7 ppm doublet. Yang ini 8 ppm doublet. Dan yang terakhir 12 ppm singlet. Untuk integrasinya, kalau di beberapa spektrum HNMR itu dia langsung otomatis tanpa mengeluarkan garis integralnya, langsung otomatis ditentukan jumlah atom hidrogennya. Jika kita tulis tanpa menggunakan garis integral berarti ini pasti 3H. Kemudian ini 2H, ini juga 2H, ini 2H, dan ini pasti 1H, teman-teman. Kemudian teman-teman, spektrum prediksi HNMR dari senyawa asam paraetilbenzoat selanjutnya kita bandingkan dengan spektrum HNMR asam paraetilbenzoat hasil simulasi, yang mana kita akan mengetahui apakah memang betul daerah geseran kimia kemudian bentuk puncak yang diberikan apakah sudah sesuai dengan hasil prediksi kita. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk spektrum HNMR dari asam paraetilbenzoat hasil simulasi, teman-teman, dia memiliki geseran kimia yang teman-teman bisa lihat pada layar. Selanjutnya bentuk pemecahannya juga teman-teman bisa lihat pada layar. Yang pertama untuk proton dari gugus CH3 atau metil di daerah geseran kimia 1,18 ppm. Jadi di sini 1,18 ppm. Bentuknya teman-teman bisa lihat di sini ada 3 garis hitam berarti triplet. Nah, di sini dia tidak terlalu jelas dikarenakan jika frekuensi alat yang digunakan itu rendah, maka pola pemisahan atau pemecahan puncaknya itu dia sedikit kurang begitu dapat kita bedakan. Tetapi kalau seandainya frekuensi alatnya itu dia lebih tinggi, maka akan kita bisa membedakan pola pemisahan puncak lebih mudah seperti yang saya gambarkan di atas ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita pindah pada sinyal berikut, yakni 2,72 ppm. Itu diberikan oleh proton dari CH2, di mana bentuk puncak atau bentuk pemecahannya itu ada 1, 2, 3, 4 garis hitam berarti kuartet. Kemudian sinyal yang berikut di daerah 7,03 ppm. 7,03 ppm teman-teman. Bentuk puncaknya itu adalah doublet. Dan yang berikut pada 8,03 ppm. Bentuk puncaknya juga adalah doublet teman-teman. Dan yang terakhir sinyal pada 12,71 ppm itu memberikan bentuk pemecahan adalah singlet, sehingga ketika kita bandingkan data hasil prediksi dan data hasil simulasi kita teman-teman, itu tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh, yang mana perbedaan-perbedaan yang muncul bisa dikarenakan oleh faktor alat maupun pelarut dan berbagai faktor-faktor lainnya dalam proses analisis. Oke teman-teman, das ist alles für heute. Ihnen sudahan dass Sie sich dieses Video ansehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!